Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah, yaitu proses lahirnya pengetahuan ilmu alam modern yang akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Saiful. Baik, untuk yang pertama pembahasan yang pertama yakni metode ilmiah dan implementasinya. Metode ilmiah adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai fenomena alam dan kehidupan yang disusun secara sistematis, objektif dan logis. Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah bila pengetahuan itu memenuhi 4 syarat, yakni yang pertama objektif, yang kedua metodik, yang ketiga sistematik dan berlaku bagi kalangan umum. Implementasi atau penerapan dalam segi penerapan di dunia masyarakat sangatlah beragam. Dari segi keilmuan, penerapan metode ilmiah didasarkan pada pengamatan, survei, dan pengukuran, serta eksperimen-eksperimen, observasi dan penelitian yang kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan yang sudah ada membandingkan dengan hasil penelitian yang baru. Metode ilmiah mempunyai tujuan demi kemajuan ilmu pengetahuan yang akan semakin meluas dan mengungkapkan berbagai tabir misteri alam semesta yang mungkin nantinya akan melampaui batasan intelektual tertinggi manusia. Kemudian hal itu akan memberikan dampak yang besar dalam menjalani kehidupan manusia dengan berbagai riset yang dilakukan oleh para ilmuwan guna mengembangkan berbagai disiplin ilmu sains yang akan memudahkan persoalan-persoalan manusia, sebab semua orang akan mengetahui dasar-dasar ilmu alam. Untuk bab yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Yang kedua yaitu penemuan kebenaran dengan cara non ilmiah. Jadi penemuan kebenaran dengan cara non ilmiah itu ada banyak cara, dan di sini saya akan menjelaskan dengan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu secara kebetulan, yang kedua yaitu trial dan error, yang ketiga yaitu pendekatan intuitif. Nah, bagaimana penemuan dengan cara kebetulan itu? Nah, penemuan dengan cara kebetulan itu biasanya tanpa adanya proses, tanpa adanya rencana, tidak disengaja, dan sehingga kebetulan itu kadang-kadang menghasilkan proses kebenaran, hasil kebenaran. Itu hanya kadang-kadang, dan kadang-kadang juga itu belum tentu kebenarannya, dan sehingga sesuatu tersebut sebelumnya tidak diketahui antara itu tuh prosesnya benar apa tidak, karena kebetulan itu yang tadi hanya hanya berupa kadang-kadang kayak gitu. Intinya kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Yang kedua yaitu trial dan error. Nah, proses mencari kebenaran ilmiah ini yang kedua trial dan error itu secara coba-coba, mengandung unsur untung-untungan. Seperti kita mencoba sesuatu berulang-ulang walaupun mengalami kegagalan, kemudian dicoba lagi dan menghasilkan kebenaran. Nah, hal ini tidak diterima dengan metode keilmian karena dalam mengungkapkan kebenaran itu tidak menjamin untuk mengembangkan ilmu secara sistematik. Yang ketiga yaitu pendekatan intuitif. Nah, pendekatan intuitif yaitu orang berpendapat berdasarkan pengetahuan, bisa dibilang dengan nalar. Nah, dengan adanya nalar, mungkin seseorang itu berpikir, dia berpendapat, mungkin karena tidak sadar, mungkin dia belum dipikirkan secara matang, maka hal itu belum tentu cocok dengan pengalaman. Yang ketiga yaitu sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap mampu menerima pendapat orang lain secara baik dan benar, dan memecahkan masalah secara sistematik, tidak mengenal putus asa, dengan ketentuan dan keterbukaan. Dan biasanya sikap ilmiah ini mempunyai ciri-ciri seperti objektif, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, berhati-hati, tidak mencampurkan fakta dengan pendapat, dan yang terakhir yaitu keingintahuannya itu tinggi. Seperti itu. Adapun yang keempat yaitu
yaitu keterbatasan metode ilmiah. Yakni untuk pembahasan dari bab yang terakhir yakni keterbatasan metode ilmiah. Yang pertama adalah menerapkan langkah per langkah dalam metode ilmiah tidak selamanya memperoleh hasil yang diinginkan atau yang diimpikan. Contoh, data empiris yang diperoleh tidak selamanya mendukung kebenaran hipotesis atau bertentangan karena panca indera pada suatu pengamatan mempunyai keterbatasan atau kekurangan. Dan dalam ruang kesalahan kesimpulan yang diambil berdasarkan metode ilmiah. Yang kedua, semua kesimpulan ilmiah atau kebenaran ilmu termasuk IPA bersifat tentatif, dianggap benar selama belum ada kebenaran ilmu yang dapat menolak kesimpulan itu. Yang ketiga, kesalahan kesimpulan juga dapat disebabkan kesalahan dalam melakukan penalaran deduktif, atau yang dimaksud dari deduktif, teori yang diatur tidak cukup kuat sehingga kerangka berpikir tidak tepat dan menyebabkan hipotesis tidak terbukti. Yang terakhir, kelemahan yang lain, metode ilmiah tidak bisa menjangkau kesimpulan yang bersangkutan dengan baik buruk suatu sistem nilai, seni dan keindahan atau estetika, dan tentang adanya Tuhan. Sistem nilai dan nilai keindahan adalah sangat subjektif. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan, metode ilmiah adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi atau fakta-fakta tentang berbagai fenomena alam dan kehidupan yang disusun secara sistematis, objektif, dan logis. Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah bila pengetahuan itu memenuhi 4 syarat, yaitu objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. IPA kuantitatif adalah ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh metode ilmiah yang didukung oleh data kuantitatif. IPA kuantitatif juga disebut IPA modern. Berdasarkan uraian di atas, maka IPA dapat dibedakan antara IPA kualitatif dan IPA kuantitatif atas dasar penarikan kesimpulan statistik. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf.